Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai persamaan linier nilai mutlak, pertama kita harus mengetahui konsep nilai mutlak itu sendiri. Contoh kasus, misalkan Asia berdiri di antara dua benda. Benda pertama jaraknya 4 langkah dari sisi sebelah kanan dan benda kedua jaraknya 5 langkah dari kiri. Perhatikan gambar ini. Pertama, benda yang jaraknya 4 langkah dari kanan. 4 langkah dari kanan. Kemudian perhatikan yang warna hijau 5 langkah dari kiri. Jika dilihat dari garis bilangan ini, yang warna ungu itu nilainya 4 dan warna hijau nilainya -5. Namun, jika berbicara mengenai nilai mutlak, maka tidak ada nilai negatifnya. Jadi, jaraknya dari kiri atau dari kanan selalu bernilai positif. Misalkan warna ungu ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Sama halnya dengan yang warna hijau 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi kesimpulannya secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Selanjutnya kita masuk ke definisi nilai mutlak. Nilai X adalah bilangan real, simbolnya nilai mutlak adalah ini. Dibaca nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X itu terdiri dari 2. Jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0 berarti dia positif. Jika X-nya lebih kecil daripada 0 berarti nilainya negatif. Jadi, kalau misalkan suatu nilai mutlak bisa saja nilainya positif, bisa saja nilainya negatif. Contoh, nilai mutlak X sama dengan 2. Kita harus mencari nilai X. Nah, berdasarkan definisi, jika lebih besar daripada 0 hasilnya positif, maka nilainya adalah 2 di sini. Kemudian jika lebih kecil dari 0 itu negatif, berarti -2. Artinya nilai mutlak X sama dengan 2. 2 ini bisa didapat dari 2 dengan -2. Contoh selanjutnya, -X, nilai mutlak X sama dengan -2. Jadi, definisi awal bahwa secara geometris, nilai mutlak selalu nilai positif. Jadi karena di sini negatif, maka tidak ada himpunan penyelesaian untuk soal ini. Kita lanjut lagi ke contoh bahasan nomor 2. Misalkan nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Jadi kita harus mencari bilangan yang jika dikurangi 3 hasilnya sama dengan 5 atau -5. Kenapa 5 dengan -5? Karena nilai mutlak 5 adalah 5, nilai mutlak -5 adalah 5 juga. Nah, jadi seperti ini. Jika lebih besar dari 3 atau sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan maka di sini positif. Jika lebih kecil, di sini negatif. Kenapa bukan 0? Karena sebenarnya pertama 0 ya. Di sini X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Selanjutnya, kita lihat dulu yang di sebelah atas. Definisi yang sebelah atas, X dikurang 3. X dikurang 3 sama dengan 5. X sama dengan 5. Agar di sini hilang -3-nya, maka ditambah dengan 3. Ruas kiri ditambah
3, ruas kanan juga ditambah 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, minus X dikurang 3. Jadi, masuk, minus ketemu kali dengan positif hasilnya minus. Minus dikali dengan minus hasilnya positif. Nah, selanjutnya, ini supaya hilang ini, kita kurang dengan 3. Jadi dapat minus X sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. X sama dengan minus 2. Jadi X himpunan penyelesaiannya minus 2 dengan 8. Kita coba di sini. Jika dimasukkan apakah benar hasilnya sama dengan 5? Minus 2 dikurang 3 sama dengan minus 5. Nilai mutlak minus 5 sama dengan 5. Kemudian 8. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Jadi benar ya. Selanjutnya, contoh dan pembahasan yang ketiga. Di sini bagaimana jika kedua ruas ada nilai mutlaknya? Pertama adalah kita harus masuk ke definisi dulu. Di sini 2 karena X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Di bawah juga seperti itu ya, X lebih kecil dari 2. Jika lebih besar, hasilnya positif, kalau lebih kecil dia negatif. Yang ruas kanannya, sama halnya ruas kanan, ini didapat dari sini, 3X ditambah 2 sama dengan 0, 3X sama dengan minus 2, ini positif 2, agar hilang dikurangi dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0, jadi 0 di sini, kemudian di sini, ruas kiri dikurang 2, ruas kanan juga dikurang 2, 0 dikurang 2 sama dengan minus 2, sehingga dapat seperti ini. Dengan definisi yang sama, minus 2 dengan definisi yang sama, jika lebih besar dari ini, maka hasilnya positif, jika lebih kecil hasilnya, di sini ada negatifnya. Kita gambar garis bilangannya dulu, di sini 2 dengan minus 2/3. Yang pertama lebih besar, dia ke sebelah kanan. Semua bilangan yang berada di sebelah kanannya 2 pasti lebih besar dari 2. Di sini ada tanda sama dengan lebih besar atau sama dengan 2. Selanjutnya yang di bawah, X lebih kecil dari 2. Perhatikan yang warna ungu, geser ke kiri. Selanjutnya, kita lihat lagi yang minus 2/3. Di situ lebih besar, berarti dia ke sebelah kanan. Kemudian yang lebih kecil dia ke sebelah kiri. Nah, sudah seperti ini, sudah didapat seperti ini, maka di sini ada 3 daerah. Kita lihat daerahnya, misalkan kita bagi-bagi. Pertama dia daerah berwarna biru, warna merah muda, dan berwarna hijau. Nah, lihat yang daerah warna biru dulu. Daerah warna biru itu adalah X lebih kecil dari minus 2/3. Jadi semua yang sebelah kirinya itu berarti lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil artinya minus. Jadi yang berubah adalah yang minus, yang ada 3X ditambah 2, dia berubah menjadi minus. Yang lainnya tetap. Jadi X dikurang 2 sama dengan minus, ini dikali masuk hasilnya minus, kemudian yang minus dikali positif hasilnya minus. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita samakan yang mempunyai variabel X di sebelah kiri semua, kemudian yang tidak memiliki variabel di sebelah kanan. Otomatis yang sebelah kanan dulu ini harus dihilangkan. Supaya hilang ini ditambah dengan 3X, maka di ruas kiri juga harus ditambah dengan 3X. Setelah itu, yang ruas kanan, minus 2 tetap ini, kemudian yang ini dihilangkan di ruas kiri,
ditambah 2, ruas kanan juga harus ditambah 2. Jadi dapat X ditambah 3X sama dengan 4X, kemudian minus 2 ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di sini tidak ada nilai 0 yang sebelah kiri, yang daerah berwarna biru. Selanjutnya, daerah yang berwarna merah muda. Daerah yang berwarna merah muda ini ada 2 yang dibatasi. Pertama, yang lebih besar dari minus 2/3. Berarti kalau misalkan dia lebih besar dari minus 2/3, lebih besar berarti nilainya positif. Dan yang kedua adalah X lebih kecil daripada 2. Artinya, dia negatif. Maka didapat seperti ini. Minus X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 2. Dikali masuk, hasilnya minus X ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 2. Dikumpulkan, semua nilai X dikumpulkan, minus X dikurang 3X dari sini ya. Kemudian di sini tetap 2, ini pindah ruas menjadi minus 2. Dapat minus 4X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, ini memenuhi karena antara minus 2/3 sampai 2 terdapat nilai 0. Selanjutnya, X lebih besar atau sama dengan 0. Kalau lebih besar, artinya dia positif. X dikurang 2-nya tetap positif. Jadi tidak ada perubahan di sini. Minus nilai X-nya, yang ada variabel X-nya di sebelah kiri, X dikurang 3X sama dengan 2 ditambah 2 dari sini ya. Kemudian minus 2X sama dengan X sama dengan minus 2. Minus 2 didapat dari 4 dibagi minus 2. Tidak memenuhi karena di sini tidak ada minus 2. Jadi persamaannya hanya X sama dengan 0. Kita buktikan betul jika misalkan X sama dengan 0 memenuhi persamaan ini. Kita masukkan nilainya, 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Jadi di sini minus 2 sama dengan, nah sekarang lanjut lagi, 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai mutlak dari minus 2 itu sama dengan 2. Kemudian nilai mutlak dari 2 itu adalah 2. Jadi memenuhi 2 sama dengan 2. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.